Pas Indonesia, saat ini kami berbincang dengan sosok yang menurut saya patut saya pribadi teladani karena banyak hal yang saya lihat. Dia seorang yang low profile. Beliau Insinyur Ernest Rumondang Marojahan Lumanggaol, beristri Boru Sinaga. Beliau ini mantan pejabat dari satu perusahaan BUMN di negara ini, tepatnya General Manager dari PT Telkom. Dan saya panggil beliau amang tua saya, dan inang tua ini istrinya Boru Sinaga juga pensiun manajer dari PT Telkom juga. Punya anak 3 laki-laki, hebat. Anak pertama lulus dari ITS Surabaya, juga anak kedua lulus dari ITS Surabaya, dan anak ketiga sekarang melanjutkan kuliah di Malaysia, di negeri jiran. Saya akan berbincang dengan dia bagaimana dia memperhatikan di masa pensiunnya setelah purna dari karirnya. Dia juga memberi hati terutama di Punguan Marga kami Lumanggaol. Dia selalu berkonsep menjadi saluran berkat. Dalam bahasa Batak, habaoran nih pasu-pasu. Horas, Bapak Tua. Horas. Bagaimana kabar ini? Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Kalau ketemu Bapak Tua saya selalu, aduh, ini patut diteladani karena Terima kasih. saya punya karir bagus, tidak terlalu merasa terganggu berkenalan dengan seperti orang-orang yang biasa-biasa saja. Bapak Tua, kita akan bertanya ini pengalaman-pengalaman sebagai pemimpin misalnya, bagaimana kita merangkul, merawat keberbedaan. Karena begini, kami puluhan tahun di media Batak khususnya, kami menemukan, kita melihat punguan-punguan Batak relatif, terutama di Jabodetabek, pecah gitu. Kita tidak sebutkan marga apa, tapi hampir semua itu terjadi. Saya kira perlu kita otokritik diri, apa yang terjadi. Temuan kami satu, kerendahan hati, kita tidak mampu merangkul. Barangkali ini yang harus kita suarakan, dengungkan terus. Karena dalam diri Bapak Tua terus terang, saya lihat itu mampu itu menunjukkan karena pengalamannya. Sudah ada reputasi di Telkom, pasti general manager karena merangkul anak buah gitu. Tolong tanggapi Bapak Tua. Puji Tuhan, Suara Tapian berkesempatan memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan hal yang diutarakan tadi. Menurut saya, punguan-punguan Batak itu harus kita lihat dulu asal muasalnya, mengapa dibuat punguan. Falsafahnya apa? Untuk apa buat punguan? Kenapa ketika kita berada di satu area, katakanlah misalnya daerah terpencil di pelosok Kalimantan, ketika bertemu dengan sesama Batak saja, itu sudah senang. Lebih-lebih ketemu dengan tubuhnya, sangat-sangat bahagia. Dan juga ketemu dengan borunya, sangat bahagia. Berawal dari sini, mereka mencoba pasti membuat punguan. Setelah berkembang, anggota semakin banyak. Begitu anggota semakin banyak, mulai terjadi perbedaan. Nah, konsep punguan seharusnya belajar dari ciptaan Tuhan. Apa yang mau kita pelajari? Semua air sungai, itu muaranya ke laut. Benar ya? Ketika air itu mengalir Dari gunung, dari mana saja, itu pasti ke laut. Jangan sampai tersumbat seharusnya. Artinya, semua anggota yang berasal dari berbagai perbedaan, latar belakang, muaranya di laut ini. Muara ini apa? Di sini ada anggaran dasar. Di sini ada anggaran rumah tangga. Di sini ada aturan. Air yang dari sungai ini tadi mungkin bercampur lumpur karena kekotoran, ya, mungkin bercampur sampah dan lain sebagainya. Tapi begitu dia masuk ke laut, yang tadinya tawar, dia boleh ikut menjadi asin. Selain oleh laut tadi,
menjadi air asin. Nah, artinya apa? Semua harus ikut kepada apa visi dan misi punguan itu. Harusnya demikian dulu. Jadi anggota-anggota ini harus ikut dulu apa yang digariskan di dalam aturan-aturan perpunguan itu, supaya perpunguan itu menjadi tempat untuk bersatu. Kalau tadi filosofinya, semua sungai, aliran sungai itu baik dari persawahan, dari pegunungan harus masuk ke laut. Iya. Disitulah organisasi besarnya ya, Iya. laut itu. Bahkan lumpurnya pun diendapkan, nggak lagi nongol ya. Artinya sadar bahwa Iya. memang kita harus berkumpul di sana, Iya. harus menyatu di sana. Iya. Lalu apa yang harus dimiliki agar jangan lagi misalnya laut ini nanti dianggap harus mengalir lagi atau berbeda lagi, harus dia keluar dari yang lain lagi begitu. Misalnya jadi buat laut lagi yang baru, organisasi baru lagi. Kenapa itu ada? Harusnya kan laut ini menjadi perkumpulannya, pusatnya tadi begitu. Iya, jadi lebih tepatnya barangkali ketika aliran sungai ini mau menuju ke laut, dia menciptakan danau di situ sehingga Oke. tersumbat. Oke. Kita tidak perlu lagi ke laut, kita bikin danau. Oke. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah, di dalam satu punguan, menurut hemat saya, kita harus belajar dari apa ciptaan Tuhan yang ada di jari tangan kita ini. Oke. Oke. Semua perkumpulan, semua punguan terdiri dari anggota. Anggaplah anggotanya jari jemari ini. Ada jari jempol yang selalu memuji ya. Nah, ini harus dimiliki oleh ketuanya, pemimpinnya, memuji. Ya. Ada pula jari telunjuk. Nah, ini juga dimiliki oleh pemimpinnya, pengurusnya, memberi perintah, menunjuk. Lalu ada jari tengah yang selalu sombong karena dia tinggi. Ya, Baik. ada yang sombong karena status sosial, karena apapun yang ada di dunia ini yang dia miliki. Ya. Lalu ada jari manis yang selalu dimanja. Ya. Sehingga diberi hadiah cincin. Apa-apa dia dapat tadi. Iya. Yang lain nggak dapat. Iya. Lalu ada jari yang kecil. Nah, ini biasanya hampir tidak pernah dipikirkan orang. Ya, keberadaannya, strata sosialnya. Mungkin sajalah ini banyak anggota yang kecil-kecil gitu ya. Nah, bahkan barangkali fungsinya pun sering untuk hal-hal yang sepele. Ya, ketika dia bersin, dia membersihkan hidungnya atau barangkali telinganya. Kurang lebih demikian ya. Nah, ini adalah warna. 5 jari ini ya. Ya, adalah warna. Warna dari seluruh anggota itu. Ini harus kita terima perbedaan ini. Jangan perbedaan ini dijadikan mempertajam sesuatu yang tidak baik di kumpulan itu. Dia harus bersatu. Nah, mari kita lihat. Ketika kita memuji Tuhan, kita selalu bersikap seperti ini. Oke. Menyembah. Ya, menyembah. Oke. Ketika menyembah, siapa yang di depan? Oh, jari ini Ya. Jari yang kecil ya. Ya, jadi kita anggotanya yang kecil-kecil berbahagialah. Kita yang di depan. Iya, kita yang di depan Ya. menghadap Tuhan. Ya, menyembah, memuliakan Tuhan. Nah, itulah kurang lebih. Ambillah Jadi- porsi masing-masing. Kalau menyembah begini nggak biasa. Nggak biasa ya. Harus di depan Harus yang kecil begini ya. Oke. Ya, oke. Dalam Kurang lebih kira-kira begitu. Jadi masing-masing anggota ambillah peranannya. Nah. Kalau dia sebagai rakyat yang menjadi anggota besar, ya berlakulah sebagai rakyatnya. Kalau dia yang sering dimanja-manja, misalnya Boru ini, ya, yang selalu dimanja-manja, jadilah seperti itu kira-kira. Nah, artinya duduklah sesuai porsi masing-masing. Nah, keteladanan pun harus dimiliki oleh para pengurusnya. Yang pertama, yang paling pertama sekali adalah rendahkan hati. Rendahkan hati. Kalau melihat ada yang menonjol segala macam, sudah rendahkan hati saja. ungkapan Yesus ini, karena kita mayoritas orang Batak itu kan Kristiani. Oh, betul. Ungkapan Yesus yang paling dalam itu kan,
siapa yang mau terbesar itu mau yang terkecil. Artinya jangan anggap mengerjakan hal-hal kecil itu jadi tidak berharga. Justru ingin besar, lakukan yang kecil. Betul. Saya teringat dengan ayat di Alkitab, Lukas 6 ayat 31 kalau tidak salah. Apa yang ingin diperbuat orang kepadamu, perbuatlah juga demikian kepadanya. Itu ungkapan Yesus juga. Iya, ungkapan Yesus. Artinya, kalau kita mau diperhatikan, kita perhatikan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak salah Bapak Tua, ini agak lebih filosofis. Iya. Saya juga membaca ungkapan seorang filsuf Tionghoa. Filsuf ini berkata, kalau engkau tidak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Tapi Yesus berkata, kalau engkau ingin diperbuat yang baik pada kau, berbuatlah yang baik begitu. Ini positif. Betul. Filosofi tadi kan itu negatif. Iya. Jangan artinya menghindar. Ini kita ditunjukkan pertama yang bereaksi melakukan begitu. Betul. Apa tanggapan Bapak Tua? Ya, memang harus demikian. Karena di dalam sosial kemasyarakatan, hal itu harus kita dahulukan. Kalau kita ingin dihormati, terlebih dahulu memberi hormat kepada mereka. Kalau kita ingin disayang, terlebih dahulu kita harus menyayangi mereka. Mana ada orang menyayangi kita kalau kita kesal melihatnya, ya? Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita tersenyum, apakah dia cemberut? Saya kira enggak. Dia pasti tersenyum, walaupun dia tidak kenal. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Soal perbedaan tadi, Bapak Tua, Iya. itu kan kita bahas di perkumpulan kita Batak ini ya, hubungan tadi. Tidak bisa tidak dengan filosofi Bapak Tua tadi ada ini 5 jari itu, ini punya warna masing-masing. Betul. Tidak bisa kita nafikan, itu masing-masing bawa karakter sendiri, sifat sendiri. Betul. Tapi bagaimana? Ini juga secara umum kan di bangsa, di dunia internasional, toleransi, kebersamaan, keberagaman itu kita tidak mungkin menghilangkan identitas kita. Tetapi kita harus menghargai identitas orang lain. Bagaimana merawat itu? Ya, kalau kita melihat kehidupan berbangsa, bernegara, untuk merawat itu yang pertama adalah kita harus lihat dulu porsi kita. Sama seperti yang saya bilang tadi. Kalau porsinya, katakanlah misalnya, sebagai rakyat biasa, apa yang harus dia lakukan? Ya, kalau dia sebagai pimpinan middle, dia juga harus berlaku sebagai pimpinan middle. Kalau dia topnya, berlakulah sebagai top. Nah, di dunia ini, apa yang terjadi itu terlebih dahulu diputuskan oleh pimpinan tertinggi. Oke. Benar ya? Ya. Katakanlah misalnya, mari kita membangun. Ketika pimpinan tertingginya menyatakan, jangan dulu, pasti berhenti. Nah, kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah, kita harus menunjukkan keteladanan. Oke. Kalau porsi kita memberi keteladanan, berikanlah keteladanan. Demikian juga rakyatnya, juga harus memberikan keteladanan. Ya, katakanlah patuh misalnya. Patuh membayar pajak, patuh membayar apapun yang disyaratkan pemerintah. Pasti damai hidupnya. Ini bulan 3 ini laporan Pajak ya. Iya. Oke, tentang kepemimpinan, karena Anda kan punya reputasi di PT Telkom, sampai general manager kan pasti hebat merangkul memimpin. Saya kira pasti itu. Soal kepemimpinan, saya sering baca ada seorang penulis tentang kepemimpinan Bapak Tua, mungkin Bapak Tua kenal, John X. Maxwell. Yeah. Nama lengkapnya sebenarnya John Calvin Maxwell itu. Dia seorang pendeta dan meninggalkan kependetaannya untuk mendalami kepemimpinan, dan dia fokus menulis kepemimpinan. Dan satu ungkapan dia tentang kepemimpinan, pemimpin itu adalah pengaruh gitu. Ya. Jadi siapa yang mempengaruhi, itulah pemimpin. Betul. Dalam konteks organisasi dia manapun, kan pemimpin ini bisa berpengaruh karena punya dampak. Ya. Apa yang dirasakan yang di bawahnya, stafnya, organ-organnya kan karena dia berdampak.
berpengaruh. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin? Konteksnya tadi Ari Punguan itu ya, untuk dia bisa berpengaruh agar apa yang dia sampaikan itu bisa benar-benar didengar. Kalau di dunia pekerjaan itu berbeda dengan di Punguan. Oke. Pertama, di dunia pekerjaan itu ada sanksi-sanksi. Oke. Ya, kalau di Punguan apa sanksinya? Karena Nggak sosial ada. ya, Sosial, ya. beda. Kepemimpinan ketika di dunia kerja Ya. itu jauh lebih mudah kita terapkan. Oke. Karena ada punish and reward. Ya, itu di buku apapun bisa kita baca. Lalu kalau kita terapkan di Punguan, yang paling pertama supaya kita mendapat pengaruh adalah satu, keteladanan. Ya, apa yang bisa diteladani oleh anggota kepada kita? Kalau kita murah hati, banyakkah follower kita? Oke. Ya. Tapi kalau kita bengis, Ya. Oke. ya. Kalau kita berjiwa besar, banyakkah follower kita? Oke. Nah, semua itu kita pertontonkan kepada follower kita, kepada anggota kita dengan konsisten. Jangan hari ini seperti itu, besok begini. Oke. Nah, anggota akan bimbang. Oleh sebab itu, keteladanan itu membutuhkan konsistensi. Oke. Ya, sehingga dia tidak menjadi batu sandungan. Kalau dibilang, kemarin dia berkata begini, kenapa ke pihak ini dia begini, ke pihak ini begini, keputusannya tidak adil, kira-kira begitu. Adil juga, ya. Meskipun adil itu boleh dikatakan Tipis. tipis ya, kurang lebih kira-kira begitu. Keadilan Nah, manusia tipis lah. ya, nah, untuk merawat keberagaman ini, satu kata kunci adalah hati yang gembira dulu, Oke. ya. Obat. Ya, hati yang gembira dulu sehingga semuanya bergembira. Itu kira-kira tips kecil yang menurut hemat saya. Jadi teladan dan konsisten. Soal kerendahan hati. Bagaimana sih kita melatih kerendahan hati? Itu memang nggak mungkin otomatis seperti membalikan telapak tangan. Tapi lagi-lagi dimanapun ini sekarang menjadi kebutuhan yang sangat primer. Boleh orang pintar, boleh gelar seseorang sampai 7 sampai 8, tapi kalau tidak ada kerendahan hati, nonsen gitu Pak. Ya, Secara emosional kan orang harus dilihat juga. Jadi bukan intelektualnya yang harus ditonjolkan, tapi kemampuan sosialnya, kemampuan ya merogoh hati orang kan berarti ada kerendahan hati juga. ya. Kerendahan hati ini dimanapun dia berada pasti mendapat kemuliaan. Mari kita lihat. Orang pintar, pernahkah orang pintar gagal? Pasti pernah gagal ya. Orang hebat, pernahkah ia jatuh? Pasti ya. Pasti. Orang kuat, Ya. pernahkah ia jatuh? Pasti. Tapi orang yang selalu rendah hati, ya, Iya. dia selalu mendapat tempat kemuliaan. Karena kalau kita sudah rendah hati, tidak ada yang merendahkan kita lagi. Tidak ada, tidak ada. Oke, baik. Ya, itu falsafahnya. Jadi kerendahan hati itu akan membawa kemuliaan kemanapun dia pergi. Apakah dia bertemu dengan orang hebat, ya? Apakah dia bertemu dengan orang pintar? Apakah dia bertemu dengan orang yang sangat kuat? Ketika dia rendah hati, dia akan mendapat tempat yang mulia. Oke, Bapak Tua, terima kasih Baik. kesempatannya. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami, semoga bermanfaat. Mau lihat ya? Ora.